Selamat malam. Oh, sorry ya buat saudara-saudari, aku terlambat karena baru pulang dari kampus. Oke, berarti kita mulai. Suara saya jelas ya, Kak? Jelas. Jelas ya? Enggak putus-putus? Oke. Nggak tahu. Oke, salam buat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat malam ini kita akan memulaikan ibadah konsel kita. Kita bersyukur buat hari ini pada karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya saudara-saudari pasti merasakan kasih Tuhan di setiap kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Dengan itu mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan penuh kerendahan hati. Atas kasih Tuhan di setiap kehidupan kita. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selamanya mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Selalu mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selalu mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selalu meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita pada saat ini ibadah kita melalui via Zoom, tapi kita percaya dengan masakan kuasa Tuhan di setiap kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selamanya mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Selamanya badai. Meskipun badai silih berhenti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Selama katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
atas kasih setia. Oh haleluya, kami sembah, kami cinta Engkau Yesus, baik selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, kami menaikkan pujian kami sembah, kami sembah. Hosana bagimu Yesus, Hosana. Oh haleluya Yesus. Di setiap segala percobaan, godaan Tuhan, persoalan yang kami hadapi di setiap kehidupan kami, Engkau tidak pernah lepas Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dengan itu Tuhan Yesus, kami selalu mencintai Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak bisa membalas kemurahan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Selain menaikkan pujian penyembahan kami pada saat malam ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda-pemudi Komsel Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang memberkati kami pada saat malam ini, supaya kami merasakan kasih dan sukacita dari Engkau. Meskipun Tuhan kami berpisah-pisah, kami mengadakan ibadah kami melalui via Zoom, tapi kami percaya Engkau menghadiri kami satu persatu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami ingin dan percaya juga kami adalah manusia yang tidak pernah lupa dengan dosa. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Engkau lepaskan, Engkau sucikan Tuhan, agar tidak menjadi penghalang dan penghambat anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Dengan itu Tuhan, kami hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami mengadu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah setiap jiwa raga kami. Kami serahkan segala semua ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga nantinya kami mengakhiri. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Saya percaya saudara-saudari merasakan kasih Tuhan meskipun kita berbeda-beda tempat, tapi saya percaya Tuhan ada dimanapun saudara saat ini. Baik, mari kita bersukacita, mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan malam ini kurasa bahagia. Haleluya. Bersama saudara seiman Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang antara bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabat, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari kita angkat lagu pujian ini lebih bersukacita lagi, malam ini terasa bahagia.
kita bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabat, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Baik, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan yang membawakan kita ke dalam doa nanti hambanya sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian yang menyatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwa ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati. Kepada hamba kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas waktu Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, walaupun secara virtual, Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan sementara Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat menemukan pesan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bercampur tangan dan segala gangguan, kiranya Tuhan selalu menjauhkan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah nama terpuji dan termuliakan Tuhan
di sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Nanti saya akan meminta saudara yang bersedia membaca untuk kita pada malam hari ini. Sekali lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya minta salah satu di antara teman-teman untuk membacakannya. 2 Timotius berapa, Bos? Bisa diulangin nggak? 2 Timotius berapa? 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Oke, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Pada malam hari ini saya akan memberikan tema kita, pentingnya komitmen. Ya. Kenapa pentingnya komitmen? Ya, mungkin kita semua mempunyai komitmen, ya. Mungkin dalam studi, ya. Mungkin dalam hal yang tidak bisa diketahui orang lain. Ya, untuk mencapai tujuan tentu harus ada komitmen dan kesungguhan untuk membangun diri kita dan juga orang di sekitar kita. Komitmen yang utama adalah membangun diri di atas kasih karunia Tuhan, ya. Kemampuan kita mengembangkan diri adalah dengan menghidupi kasih karunia Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, menguatkan, menghibur, dan juga memberikan kita pada waktunya mahkota kemenangan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Demikian pula nasihat Paulus kepada Timotius agar di dalam pekabaran Injil dia tetap kuat oleh dorongan kasih karunia Tuhan. Ya. Kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini bukan karena janji-janji manis, ya, dan juga bukan karena hawa nafsu di dunia ini, tetapi adalah karena janji Tuhan. Selanjutnya kita juga diingatkan bahwa untuk dapat memenangkan kehidupan ini harus ada komitmen kita yang harus kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Jadi dalam nas ini kita diajarkan melalui 3 contoh untuk membangun diri kita di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saya akan memberikan poin, kuatlah di dalam kasih karunia. Kita akan perhatikan di ayat 1. Oke, teman-teman semuanya, mengingat fakta yang dinyatakan dalam pasal terdahulu, bahwa banyak orang yang telah berbalik dari sang rasul dan telah meninggalkan jalan kebenaran. Tadi dikatakan, jadilah kuat dalam kasih karunia yang ada dalam Yesus Kristus. Artinya, dengan bersandar pada kasih karunia yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan. Ya.
dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat adalah endunamo, yang artinya kata perintah bentuk pasif. Jelas bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha atau kekuatan kita sendiri. Terkadang manusia sekarang lebih mengandalkan diri mereka sendiri, sama artinya menyombongkan diri di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama manusia. Mereka tidak tahu bahwa sumber kekuatan yaitu Yesus Kristus sendiri. Tanpa Tuhan, apakah saya dan saudara bisa mengerjakan segala sesuatu di bumi ini? Tentu tidak. Tetapi kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin secara materi kita diberkati, apakah itu semua berasal dari kekuatan dan kehebatan kita, ya, sehingga kita berkata, betapa hebatnya saya, sehingga saya bisa melakukan segala sesuatu, sehingga timbul di dalam hati kita itu menyombongkan diri di hadapan sesama kita manusia. Ingat bahwa itu semua hanya titipan dari Tuhan, ya, tidak selamanya kita memperolehnya. Jika engkau diberkati secara jasmani, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan lupa untuk kembali mempersembahkan kepada Tuhan apa yang engkau punya. Ya, atau sebaliknya mungkin saat ini kita dalam pergumulan yang berat, ya. Saya nggak tahu apa pergumulan teman-teman pada saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Yang kita lakukan adalah berdoa. Tuhan, kuatkanlah saya untuk melewati semuanya ini. Saya percaya dengan pertolongan-Mu saya bisa melewatinya. Jangan hanya berdoa teman-teman, tetapi harus ada tindakan gitu atau action gitu. Sebab doa tanpa perbuatan hakikatnya mati, ya. Jadi doa dan tindakan tidak bisa dipisahkan. Contohnya kita hanya berdoa sepanjang hari, terus meminta kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini dan itu, ya. Tetapi tidak ada tindakan sama sekali pada diri kita. Saya percaya sampai hari penghakiman pun tidak tercapai apa yang kita inginkan atau yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Contohnya, Tuhan, saya mau menjadi orang sukses, berarti ada hal yang harus kita kerjakan, bukan asal ngomong, tapi ada action-nya gitu. Atau Tuhan, saya mau menjadi orang penyabar, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Berarti kita harus sabar, menahan emosi kita, ya, tidak menjadi pendendam, dan juga kita harus memaafkan orang yang contohnya orang yang menggosipkan kita, apalagi bukan dengan perbuatan kita yang mereka bicarakan gitu ya. Atau kita berkata, Tuhan saya mau menjadi pendeta, ya, berarti ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus sekolah dulu ya, dan segala cara menjadi pendeta atau menjadi imam atau menjadi wakil Kristus di dunia ini, ya, menjadi wakil Kristus juga harus kita mempunyai komitmen, tekad di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya dan saudara siap menjalaninya, siap menerimanya, ya. Ketika kita sudah memiliki kekuatan itu, maka kita bisa mengajarkan dan mempercayakan Injil itu kepada orang lain, ya, supaya Injil itu dapat menjadi berkat bagi orang lain dan terlebih pada diri kita sendiri untuk kuat menahan keegoisan, kuat mengendalikan sifat buruk, supaya Injil terus terpancar dari sikap perilaku saya dan saudara baik malam ini maupun hari esoknya dan seterusnya, ya. Karena saat ini kita memberitakan Injil bukan hanya dengan memakai ajaran-ajaran para rasul di dalam gereja. Ya, sekali lagi, memberitakan Injil bukan hanya dengan memakai ajaran-ajaran para rasul di dalam gereja, tetapi memberitakan Injil juga bisa dengan perbuatan kita, cara mengambil keputusan, mencerminkan karakter Kristus, ya. Kita sehingga nanti kita kuat karena kasih karunia Allah menyertai kita. Ya, setelah kita menemukan letak kekuatan kita, maka tentu kita siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu kita perhatikan di ayat 3-6 adalah siap menderita. Ada 3 perumpamaan di situ, yaitu pengikut Kristus adalah seorang yang menderita seperti prajurit
seperti olahragawan, seperti petani. Mungkin kita bertanya, kenapa harus menjadi seperti prajurit, seperti olahragawan, atau petani? Apakah tidak ada perumpamaan-perumpamaan yang baik? Ya, ini alasannya adalah seorang prajurit, bagian A. Kalau kita lihat seorang prajurit harus mengandalkan komandannya dari segala apa yang ia butuhkan. Ya, seorang prajurit harus memiliki jiwa kesatria. Ya, seorang prajurit pantang menyerah, dan satu hal yang terpenting adalah siap perintah untuk dapat menggapai kemenangan. Ketika seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi, ya, bagaimana tentang keluarganya, bagaimana dengan pacarnya, ya, bagaimana dengan sahabatnya, ya, enggak ada istilah pamit dengan komandannya. Komandan, boleh saya izin untuk bertemu dengan atau pamit dengan orang yang saya sayangi, ya. Apalagi ya kalau yang pacaran tentu LDR, ya, nggak ada istilah ketemu gitu, ya. Ingat teman-teman, itulah resiko menjadi prajurit, ya, yang siap siaga, ya. Prajurit atau tentara hanya fokus menghadapi melawan musuh, ya, agar mendapat kemenangan, ya. Dalam hal ini kita adalah prajurit-prajurit atau laskar Kristus, ya. Dan Tuhan kita adalah panglimanya. Ini halnya juga menjadi inspirasi bagi kita memenangkan kehidupan, memiliki sikap pantang menyerah seperti prajurit atau tentara tadi. Tidak khawatir tentang apapun, atau satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai laskar Kristus adalah siap perintah pada setiap arahan pengajaran Tuhan, berserah kepada Tuhan, pengatur strategi untuk membawa kita pada kemenangan. Ya, sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus selalu siap untuk berjuang, menderita dan patuh kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini ibarat berada di medan perang, ya. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman, berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan atau iblis, berjuang melawan kedagingan kita seperti hawa nafsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 11, saya akan bacakan. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan juga kita melawan kegelapan dunia ini sehingga tidak menguasai hidup saya dan saudara. Jadi apakah kita siap menjadi prajurit Kristus? Saya akan bersaksi sedikit, ya. Sebenarnya pada malam hari ini bukan saya yang membawa renungan, tetapi Kak Arifin. Baru pas hari Selasa dia telepon saya, bagaimana ini saya berhalangan bahwa malam ini ada kesibukan, ya. Terus saya juga ini kasih sama Kak Tri, Kak, ini gimana? Dia bilang kamu aja lah. Saya ketawa. Sebenarnya ini gimana ya? Bukan saya tolak sih. Soalnya pas hari Selasa itu saya lagi buat sharing di sekolah minggu. Terus hari Rabu saya persiapan buat sharing di ibadah kami di Zoom di gereja di Semarang ini. Terus baru setelah hari pagi Kamis tadi pagi baru saya ini malam Rabu, ya, malam Kamis, ya. Saya baru cari-cari sekitar jam 12, ya, setelah saya buat sharing di Zoom kami di Galilea ini, baru jam pagi sampai sore baru saya buat sharing untuk malam hari ini. Dan saya kayak gimana ya, kayak waktu saya itu mepet banget, nggak ada maksudnya nggak terlalu fokus gitu, ya. Saya ini ya seperti itulah, siap siaga gitu, ya, apapun perintah ya udah kita akan jalani aja gitu. Kita akan kembali dengan layar laptop. Jadi bagian B tadi dikatakan lagi seperti olahragawan, ya. Seorang olahragawan yang profesional
akan tunduk pada pelatih dan juga pada aturan permainan atau aturan main. Ini adalah dasar dari seorang atlet ya. Seorang olaragawan akan selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai mahkota kemenangan ya. Dalam hal ini kita juga seperti olaragawan yang senantiasa melatih diri dengan kesungguhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pelatih sekaligus dia juga menjadi wasil yang adil ya. Memberikan diri kita untuk dilatih dan diajar. Diajar oleh Tuhan dalam kehidupan ini ya. Terus Tuhan memiliki strategi dan teknik yang terbaik untuk kita atau untuk mencapai kemenangan tersebut. Tidak perlu kita mencari cara-cara curang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dia adalah wasit atau hakim yang adil. Jadi teman-teman sebagai olaragawan kita harus bertekun berlatih dan taat kepada peraturan yang diberlakukan kepada setiap olaragawan yang mengikuti pertandingan tersebut. Karena jika tidak bermain menurut aturan pertandingan, maka didiskualifikasi ya. Begitu juga di dalam kekristenan ya. Kita harus patuh kepada aturan yaitu firman Tuhan. Selain itu, kita harus terus mendisiplinkan diri untuk tetap fokus kepada tujuan akhir. Ya, mengapa penting mendisiplinkan kerohanian kita? Yaitu agar kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Ya, mungkin kebiasaan buruk kita adalah malas berdoa, baik kalau bangun pagi atau tidur. Ya, kita akan mendisiplinkan kerohanian kita. Ada kalau kata lainnya itu mendisiplinkan rohani kita adalah meninggalkan kebiasaan buruk kita itu ya. Membiasakan diri kita itu berdoa, rajin berdoa, atau kita memalas Alkitab ya. Baru kita buka Alkitab atau kita beribadah di gereja, itu pun kalau kita buka gitu ya, seperti di ibadah malam hari ini ya, kalau ada Roh Kudus ya kita buka gitu ya. Atau kita hanya berdoa di saat teman-teman kita tunjuk kita berdoa. Jadi teman-teman tinggalkanlah kebiasaan buruk itu ya. Tidak membangun kerohanian kita. Kalau kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah bersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, mahkota adalah hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, yang bagian C adalah seperti petani. Sebagai seorang petani yang bekerja keras dan tidak ada kata lelah. Ya, sebab petani yang bekerja keraslah yang dapat bagian dari hasil panennya, bukan petani yang malas. Kalau kita buka di Amsal 20 ayat 4, Salomo menuliskan, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Kalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Seperti kita ketahui, seorang petani harus sabar menunggu hingga musim panen tiba sebelum menikmati hasil jerih payahnya. Jadi tidak semalam benih itu bisa dipanen ya, butuh proses yang lama. Kita harus belajar untuk bertekun dan bekerja dan terus menabur dalam roh, karena pada saat yang tepat kita akan menuai hasilnya. Dalam proses menunggu itu, kita harus tetap sabar dan jangan menjadi lemah. Seorang petani yang tidak mengenal lelah, baik pagi maupun sore, baik hujan maupun panas, ya, hanya untuk mencapai hasil yang terbaik, ya, atau hasil yang memuaskan. Dia harus rajin merawat tumbuhan tersebut supaya tidak dimakan hama, mencabut rumput-rumput di sekitar tanaman tersebut, ya, rajin memberikan pupuk atau rajin menyiram baik pagi maupun sore. Sama dengan dalam kehidupan kerohanian kita, teman-teman. Hati dan pemikiran kita terus kita jaga, ya. Seperti rumput tadi ibarat seperti rasa iri, dendam,
dendam kita kepada teman-teman kita, ya. Berarti kita harus cabut seperti rumput tadi, cabut dan membersihkannya dengan meminta Roh Kudus kepada Tuhan, ya, meminta belas kasihan Tuhan, sehingga Roh Kudus yang membimbing kehidupan saya dan saudara. Setelah itu kita akan memberikan pupuk, ya. Ibarat pupuk itu adalah memberikan makanan rohani kita dengan berdoa dan membaca Alkitab dan sebagainya, ya, sehingga kita kerohanian kita itu semakin hari semakin bertumbuh, ya, atau kita semakin serupa dengan Kristus, ya. Jadi seorang petani adalah pekerja keras sekaligus penyabar mengharapkan panen yang melimpah, ya. Yang dapat dilakukan seorang petani adalah bekerja sebaik mungkin, namun yang memberkati pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dalam setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ketika melaksanakan mana yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan biarlah Tuhan melaksanakan pekerjaannya. Kita tidak dapat intervensi Tuhan untuk hasil akhirnya, ya. Namun yang pasti kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan selanjutnya poin ketiga adalah memperhatikan agar mengerti, ya. Teman-teman bisa perhatikan di ayat 7, ya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan pengertian, ya, karena pengertian itu berasal daripadanya. Mengapa kita perlu datang kepada Tuhan? Karena dari Tuhan berasal akal budi manusia, sehingga Ia memberikannya kepada kita semuanya. Kita lihat di 1 Tawarikh pasal 22 ayat 12. Dan ketika dari Dia berasal akal budi, berarti Ia mempunyai akal budi yang lebih sempurna dari apa yang diberikannya, sebab Dia adalah sumber, ya. Kita juga perlu memperhatikan bahwa Tuhan menyertai setiap apa yang keluar dari mulut kita, ya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Timotius perlu memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pengertian berasal dari Tuhan, supaya ia tidak perlu khawatir akan pengertiannya sendiri dan juga pengertian orang lain tentang Injil. Mengerti berarti memahami apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan, ya. Paulus ingin supaya Timotius memperhatikan terlebih dahulu supaya ia mengerti bahwa Tuhan yang akan memberi dia pengertian dari segala sesuatu yang ia lakukan. Allah adalah sumber pengetahuan. Jadi Allah akan memberi pengertian kepada semua orang yang ingin memohon pengertiannya, ya. Seperti ilustrasi seorang bisu datang ke sebuah toko dan ingin membeli sesuatu, namun penjaga toko tetap diam karena pembeli tersebut juga diam, ya. Namanya aja orang bisu, dia nggak bisa ngomong-ngomong. Orang bisu itu hanya menunjukkan benda-benda yang tergantung di atas langit toko tersebut, ya. Sehingga pemilik toko hanya menggeleng-geleng kepala dan melihat perilaku aneh pelanggannya. Hingga akhirnya orang bisu itu pergi dengan muka sedih karena tidak bisa membeli apa-apa. Begitu juga dengan kita. Apabila tidak ada orang yang memberitahukan kepada kita apa arti isi firman Tuhan itu, maka kita seperti pemilik toko yang mengalami kerugian karena barang dagangnya tidak terjual, ya. Kalau kita bayangkan berapa banyak kerugian yang dialami pemilik toko kalau rata-rata pelanggannya adalah orang bisu. Jadi aplikasi dalam ilustrasi tersebut adalah pengertian manusia terbatas, ya, sedangkan pengertian Allah sempurna untuk mengetahui segala sesuatu, ya. Oleh karena itu segala sesuatu yang belum engkau ketahui, janganlah segan bertanya kepada Allah atau kepada Tuhan di dalam doa yang memberi engkau pengertian atas segala sesuatu yang ingin engkau ketahui. Dalam hal ini kita belajar bahwa jika kita punya kemauan untuk mengetahui pesan Tuhan di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberi kita pengertian.
Jadi saya akan tutup sharing saya pada malam hari ini. 3 hal yang kita pelajari saat ini adalah mengapa pentingnya komitmen di dalam kehidupan kita. Yaitu 1, kuatlah di dalam kasih karunia. Berjuanglah di dalam usaha dan kerja kerasmu. 3, percaya bahwa Tuhan yang memberimu pengertian dari apa yang kamu kerjakan. Itulah alasan mengapa penting komitmen di dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita kerjakan. Tanpa ada komitmen atau tekad menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka semua itu sia-sia. Untuk kita kerjakan contohnya, Tuhan, saya siap menjadi menderita dan muliakan namamu. Tuhan, saya siap menderita seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani. Berarti harus ada komitmen di dalam kehidupan kita ya, yang harus kita kerjakan, bukan hanya asal ngomong gitu ya. Jadi jika ada komitmen dalam kehidupan kita, berarti kita siap menghadapi konsekuensi yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Biarlah hidup kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan ya. Jangan hanya asal ngomong, tetapi ada tindakannya. Demikianlah sharing pada saat ini. Saya kembalikan kepada host. Udah selesai ya, Kak? Halo, udah selesai ya, Kak? Sudah. Jaringan saya nggak bagus ya. Oke, thank you firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Semoga memberkati pribadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagi teman-teman yang ingin didoakan akan memberi kesaksian, gitu. Kami persilakan. Halo Kak Dian. Iya Kak. Yang doa syafaat siapa? Zeli, baru saya chat dia, ternyata dia belum join. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita alihkan aja sama Kak Sunima yang boleh ya kayak. Kak Dian. Iya Kak. Kita alihkan aja sama Kak Sunima boleh untuk doa syafaatnya. Boleh. Oke. Baiklah. Pokok doa dari saya sih berdoa buat teman kita namanya Serius Halawa. Yang masih di rumah sakit. Kemarin saya sudah doakan sih kemarin. Udah video call. Si Tuhan sudah membaik. Kadang membaik, kadang buruk ya itu aja gitu. Jadi mudah-mudahan. Oh ada Kak Seni. Kok pakai aku Kak Seni Magula sih? Enggak, soalnya HP ku lagi dipakai untuk kuliah. Bersembunyi kau di belakang layar Kak. Keren kamu udah hilang, Cil. Astaga. Jadi gimana ini? Yang doa syafaatnya siapa jadinya? Ya siapa aja ya nanti ya. Biarkan Roh Kudus bekerja. Oke. Halo Seli. Asik. Ya, halo Kak Jimmy. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Amin. Berdoa untuk saudara kita Serius. Terus
teman kita Sri Bintang yang kemarinnya ada kemarin yang masih aku lihat sih benjolan di bagian lehernya ini kayak yang seperti biasa aja gitu, belum hilang ya. Makanya kemarin aku bilang kalau sudah berdoa Kak, istilahnya tumpah tanganmu lah, pasti mujizat Tuhan akan terjadi. Itu sih dari aku, teman-teman kita yang lagi sakit. Ada lagi yang sakit ya? Ibu Ketua sehat tuh? Kurang sehat. Oh ya, berdoa untuk Ibu Ketua. Dan berdoa untuk semuanya lah ya. Yang berdoa siapa ini jadinya ini? Kurang tahu. Aku jadi serba salah. Kak Sunima, biar Kak Zeli aja yang berdoa ya Kak ya. Enggak, Oke. memang akun ini aku pakai dari tadi. Hah? Dia Ini yang aku pakai dari tadi. Gimana? Iya, punya Kak Seniman yang aku pakai dari tadi. Oh, maksud Soalnya aku HP ku lagi. yang berdoa tadi kan ada Kak Suniman lah. Iya, aku udah suruh, keren nggak ada kakak tadi. Jadi saya Kak Suniman, biar mohon maaf ya, keren tadi Kak Zeli. minggu depan. Tenang, minggu depan siap-siap yang ke LDA ini. Itu Kak Zeli yang jadi pokok doa kita. Pokok-pokok doanya berdoa buat saudari kita Serius Salawa sama Sri Bintang dalam Banua. Sri Bintang. Yang kemarin yang ada bejolan di ini. Oh, sama itu. Endang. Si Endang. Endang. Biar kemarin kan mamanya udah dipanggil Tuhan. Biarkan di keluarganya diberi penghiburan. Dan hari ini aku dengar dia balik ke Jakarta. Gak tahu kalau udah nyampe dia, tapi ya biarkan Tuhan yang memperlancar semua. Iya. Kemudian berdoa untuk yang sudah punya pacar, ya didoakan lah ya. Ya berdoa untuk yang sudah punya pacar lah ya, tanpa aku sebut satu persatu. Saya sudah tahu kok. Nggak perlu dibohongi hati, nggak boleh dibohongi. Tapi kalau Ibu Ketua nggak bisa aku tebak ini. Jujur ya, Ibu Ketua nggak tahu aku. Jadi ya berdoa untuk kita semua lah ya, pelayanan kita, perkuliahan dan semuanya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa melihat sesama kami Tuhan, saudara-saudara seiman kami, walaupun kami tidak tatap muka Tuhan, tetapi kami sangat bersyukur karena kami bisa mendengarkan suara mereka Tuhan, dan kami bisa memberikan senyum yang harum di hadirat Padamu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Kadian Tuhan, dan semoga firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, Engkau tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan, supaya firman-Mu itu semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang baik, buah yang selalu baik Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami Bapa, dan kami berdoa buat saudari kami Serius Salawa Tuhan yang pada saat ini mengalami tidak keenakan tubuh Tuhan, mengalami sakit penyakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau dokter di atas dokter Tuhan, Engkau yang selalu memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau selalu memberikan berkat dalam kehidupannya Tuhan, supaya penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, supaya tidak itu menjadi penghalang untuk memuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan persembuhan Tuhan, apapun obat-obat yang sudah dikonsumsi oleh hamba-Mu Tuhan, semoga itu menjadi berkat supaya tubuhnya semakin sehat kembali Tuhan, dan dia bisa mempunyai gairah semangat hidup untuk memuji Engkau Bapa. Dan kami berdoa juga buat saudari kami Sri Bintang Tuhan yang mengalami sakit juga Bapa. Engkau yang selalu menumpang tangan Tuhan, Engkau yang selalu membukakan jalan keluar, Engkau yang selalu memberikan semangat Bapa,
supaya dia selalu sembuh dari penyakitnya Bapa. Engkau yang selalu menumpang tangan Tuhan, Engkau yang selalu menolong, memberkati Bapa. Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan tubuhnya Tuhan, supaya dia tidak menyerah dengan apa yang dia terima pada saat ini. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Endang Tuhan. Mungkin beberapa hari kemarin Tuhan, Engkau telah memanggil dari antara orang tuanya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah penghiburan daripadamu yang selalu menghibur hatinya Bapa. Mungkin dia secara manusia Tuhan merasa kehilangan Tuhan, merasa kehilangan orang yang dia sayangi Tuhan, orang yang dia cintai dan orang yang selalu menyayanginya Bapa. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, kalau kami secara manusia untuk menghibur dirinya Bapa, mungkin kami tidak bisa Bapa, tetapi di saat Engkau yang selalu menghibur dirinya Bapa, maka dia mendapatkan penghiburan daripadamu Tuhan, sehingga ia tidak terlalu larut dalam kesedihan Bapa, dan ia bisa bangun kembali untuk memuji Namamu di atas kerajaan surga. Mungkin dia Tuhan kembali ke Jakarta, Engkau juga menolong dia Tuhan dari Nias ke Jakarta, Engkau menjaga, Engkau melindungi dia dalam perjalanan Tuhan, Engkau jauhkan dia dari segala kecelakaan Tuhan, sehingga waktu dan tujuan Tuhan dia bisa sampai di tempat tujuan dengan aman dan tentraman Tuhan, sehingga damai daripadamu Tuhan yang selalu merasakan Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat kami ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan, mungkin kami tidak banyak-banyaknya ikut Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati masa depan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih kuliah Tuhan, duduk di bangku SMA Tuhan dan perkuliahan Bapak, kami berdoa buat kami di tempat ini, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami damai yang daripadamu Tuhan. Mungkin kami terkadang mengeluh Tuhan, merasa kecewa Tuhan saat kami mengalami berbagai godaan, goncangan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menguatkan kehidupan kami, sehingga kasih-Mu selalu kami rasakan setiap hari Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat masa depan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, sehingga masa depan kami Tuhan tak pernah jauh dari kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang masih belum ikut pada malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dan kami tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga menolong mereka, seperti Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami Tuhan, begitu juga Engkau memberkati mereka Bapa. Kami berdoa buat keluarga kami masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kami berdoa buat mereka, Engkau selalu memberikan umur yang panjang bagi kedua orang tua kami Tuhan, Engkau selalu menolong mereka Bapa, Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka Tuhan, kehidupan keluarga kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah pergumulan kami pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kehendak yang terjadi, jangan kehendak kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Baik, kita lanjut. Jika ada tanggapan atau saran dari teman-teman mengenai kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan atau juga ada kesaksian yang ingin bersaksi, ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, dipersilakan. Sekali lagi, kalau ada saran, tanggapan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, dan kalau ada juga yang ingin bersaksi, ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, kami persilakan. Haleluya. Baiklah, saya lihat tadi nggak ada yang open mic. Ya udah saya duluan karena aja, nggak apa-apa lah ya. Baik, terima kasih buat Ibu Ketua, kalian yang sudah berbagi malam hari ini, sungguh luar biasa ya.
saya terberkati di poin yang kedua tadi. Bahwasanya dikatakan di situ siap menderita. Seperti apa penderitaannya? Ada 3 contoh tadi di situ. Ada seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Nah, di sini saya diberkati dengan ketiga hal ini, contoh ini. Kenapa? Seorang prajurit itu pasti harus taat kepada komandannya atau pemimpinnya. Nah, sangat menyentuh ya, sangat menyentuh secara pribadi, dan itu semua jadi pemimpin itu harus jadi prajurit dulu kan, ya gitu. Harus jadi prajurit baru jadi pemimpin. Nah, pemimpin harus dipimpin terlebih dahulu. Luar biasa ya. Yang kedua itu tentang olahragawan. Pasti ketika dalam mengikuti suatu event olahraga misalnya, olahraga atau permainan, misalnya permainan sepak bola ya, pasti membutuhkan waktu atau proses yang banyak gitu. Kenapa? Pasti ada latihan, ada strategi-strategi yang perlu dipersiapkan. Dan begitu juga dengan kita saat ini ya. Begitu juga dengan kita saat ini. Saya secara pribadi ya, seperti olahragawan ini gitu. Masih dilatih, masih dihajar ya, masih dihajar sama Tuhan gitu. Untuk diperlengkapi dan untuk diubahkan gitu. Yang ketiga itu petani. Ya pastinya sama semuanya. Petani ini ada, pertama dia membuka lahan. Terus setelah dia udah tebang semua, udah bersih semua, baru dibakar itu lahannya gitu. Kemudian baru ditaburkan benih-benih benih-benih tanamannya yang ditanam gitu kan. Pasti prosesnya yang perlu, yang di sini saya pelajari bahwasanya ketiga hal ini ada proses yang benar-benar sangat menderita. Sesuai dengan poin yang kedua tadi bahwasanya siap menderita. Berarti secara pribadi saya diberkati dengan poin yang kedua ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak Dian. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari Kak Sumiman silakan. Oke, shalom. Halo. Saya sendiri juga sangat tertarik dengan tema kita saat pada malam hari ini. Dan saya juga terberkati sih, karena yang dikatakan komitmen itu bukan main-main. Yang namanya komitmen itu adalah sebuah perjanjian atau keputusan yang kita ambil. Jadi di dalam Tuhan ya kita harus seperti yang tadi yang dijelaskan bahwa kita harus rela dalam hal apapun, besar kecilnya, dari nol hingga sampai pada akhirnya kita harus rela menderita. Itu yang dinamakan dengan komitmen. Dan kita juga, setiap pribadi kita, mungkin saya dengan saudara-saudari semua saat pada malam hari ini, beda-beda komitmen kita masing-masing. Komitmen saya dengan saudara, kita berbeda. Jadi, apapun yang menjadi komitmen kita, yang kita ambil dari firman Tuhan tadi, bahwa kita harus kerjakan. Dan ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Karena tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan atau tindakan yang kita lakukan, komitmen itu tidak akan pernah tercapai. Dan komitmen itu tidak pernah akan sampai pada targetnya. Makanya firman Tuhan sangat memberikan kita motivasi pada malam hari ini, supaya apapun komitmen di dalam diri kita, apapun komitmen yang kita ambil di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi, di masa depan kita, dan di dalam hubungan apapun, ya kita harus kerjakan juga. Perlu yang namanya kesetiaan. Amin. Amin. Amin.
juga kita dengan adanya komitmen ya. Saya sudah katakan tadi komitmen itu bukan main-main. Tapi kita harus kerjakan juga dan kita juga harus bertindak di dalamnya. Di dalam proses menjalaninya perlu ada tindakan yang harus kita relakan, baik tenaga, waktu, dan juga ketulusan kita. Semua yang penting lah, semua kita harus relakan. Apalagi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya basa-basi. Itulah di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya basa-basi. Sesuatu anugerah Tuhan itu yang sudah Dia sediakan, bahkan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan dengan sewenang-wenang bahwa kita menggunakan secara sesuka-suka kita. Tapi saat ini kita bersyukur, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan supaya apapun itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan apapun itu segala karunia, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi, inti dari firman Tuhan yang saya ambil pribadi saya pada malam hari ini, yang saya membuat saya tertarik ya dengan komitmen ini. Ya, komitmen yang sesungguh-sungguhnya kita lakukan. Kita lakukan dengan setia dan tidak ada basa-basi. Kita harus mengerjakannya dan kita harus juga rela berkorban di dalamnya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Itu tambahan ataupun yang membuat saya terberkati. Ya, terima kasih buat hambanya. God bless you. Kayaknya dari Bang Jimmy ada deh. Bang Jimmy. Kayaknya ada deh. Silakan Bang. Dari saya ya. Aduh. Oke teman-teman, sebelumnya makasih ya buat kalian yang udah sharing malam ini. Tadi kesaksiannya itu, aduh, kalau aku sih mungkin kayaknya nggak bisa. Lalu harus buat materi, buat 2 minggu, buat sharing dan sebagainya dalam sebelum hari Kamis. Ya, itu mungkin kalau aku sih berat. Kalau jujur aja aku nggak bisa. Cuma mungkin dia punya sesuatu yang memang dia harus kerjakan. Makanya dia konsisten dengan waktu. Thank you. Aku mau cerita sedikit aja sih tentang bacaan kita aja tadi sih. Oke. Saya dari ini aja ya, prajurit aja. Karena kita semua adalah prajurit Kristus, jadi saya ambil dari kisah prajurit aja. Jadi kalau kita tahu ya bahwa saya ambil contoh ya, anggap aja ini prajurit Indonesia ya. Nah sebelum kita masuk prajurit itu kan ada berbagai macam hal yang perlu kita siapin. Misalnya kita siapin berkas-berkas, yang kita punya ijazah. Kalau kita mau masuk prajurit TNI lah misalnya, harus diukur badannya harus sispek dan lain sebagainya. Dan juga akan latihan fisik, latihan psikologi dan lain sebagainya. Nah, namun kita sebagai dibilang aja prajurit Kristus ya. Nah, kita juga punya tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Punya komitmen ya. Kita sebagai tentara kita juga harus punya komitmen dalam diri. Nah, komitmennya apa? Bagaimana komitmen dengan Tuhan? Bagaimana komitmen saya untuk mengikut Kristus? Dan bagaimana komitmen saya untuk mengabarkan kabar baik tentang Kristus? Nah, itu yang perlu kita kerjakan.
Jadi komitmen yang paling penting adalah komitmen kita bersama dengan Tuhan itu seperti apa. Komitmen saya dengan Tuhan ya. Kadang saya berkomitmen bahwa saya satu hari misalnya saya saya baca Alkitab sehari mungkin 2 pasal, 3 pasal. Namun nyatanya kita ternyata sehari kadang nggak baca, kadang kita ya baca satu pasal dan habis itu udah terbengkalai. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya sepele tapi kita perlu, dan saya juga kayak gitu sih, saya juga kayak gitu. Dan saya pernah saya komitmen bahwa waktu di kampus ya, saya komitmen bahwa saya baca Alkitab sampai selesai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya mesti habisin saya baca. Tapi nyatanya saya baru baca dari sampai Kejadian pasal 30 ke sana, udah nggak baca lagi, udah tinggalin karena saya tugas juga dibuat ya saya terus di tempat pelayanan juga saya bilang ya saya harus baca Alkitab rutin lah hari mungkin satu ayat 1 pasal, tapi ternyata nggak bisa juga karena banyak tanggung jawab yang saya kerjakan. Nah, kenapa komitmen? Karena itu hal sekecil itu kita sepelekan dan itu kayak apa ya, kayak kalau udah kerohanian kita kayaknya udah terganggu ya, terganggu. Kenapa? Karena kita punya komitmen tapi kita nggak jalanin, ya enggak. Jadi di hal ini saya juga belajar dari yang namanya petani yang akan mendapat hasilnya, seperti itu. Jadi ternyata kita komitmen sekarang ternyata ada hasilnya, ada hasil yang kita dapatkan. Mungkin hasilnya bukan di dunia ini ya. Ketika kita baca Alkitab, terus kita rajin berdoa, terus kita rajin bersekutu, mungkin hasilnya kita nggak menuai di dunia ini, tapi mungkin kita itu dipersiapkan untuk dunia yang lain. Ya. Jadi ya pesan saya ya mari kita sama-sama, karena saya juga kadang lalai, jadi saya nggak haruskan kalian harus, tapi kita sama-sama belajar untuk tetap berkomitmen, dan komitmen itu kita kerjakan sama-sama. Walaupun kita mungkin jatuh bangun, tapi kita coba lagi dan coba lagi dan coba lagi. Mungkin dari saya itu aja. Dan supaya apa ya? Supaya kita mungkin bisa menempatkan yang namanya mahkota. Saya nggak tahu itu mahkota seperti apa, di kerajaan surga seperti apa mahkotanya. Dan saya tahu di Alkitab juga ada tertulis mahkota kerajaan Allah. Mungkin dari saya itu aja. Dan saya ajak kita semua untuk tetap berkomitmen, dan kita mari walaupun kita jatuh, kita bangkit dan kerjakan. Itu aja dari aku sih. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong malam ini nggak terlalu banyak orang ya. Biasa sih lumayan ya. Mungkin lagi pada sibuk ya. Ya mungkin itu mereka itu mengerjakan tanggung jawab mereka, atau betul Bang. Oke, Kak Dewi Sartika sudah dikembalikan ke host. Kayaknya nggak ada lagi deh. Oke. Sekarang kita masuk dalam doa penutup ya. Sebentar pengumuman dulu. Kajian ada pengumuman Kak Dian? Oh, pengumuman, sorry. Oke, baiklah. Teman-teman, saya pakai waktunya 4 menit. 4 menit, lama banget. 2 menit, oke. Saya tidak ada titik koma ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terlebih yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih buat saudari Sartika Zega dan juga Ibu Mentor. Terima kasih sudah berbagi, sungguh luar biasa ya.
Dan terima kasih buat Kak Zeli yang sudah berdoa. Terima kasih buat Kak Sunima sudah bersaksi, berbagi, menanggapi. Dan terima kasih Bang Jimmy. Dan terima kasih buat Kak, nggak tahu siapa Gaho ini ya. Kalau Amelia Gaho saya kurang tahu. Ya, mudah-mudahan masih bersama kita. Oke. Kemarin saya dihubungin sama si Sartika Zega ini. Dia punya tugas, dia mau apa ya, presentasi tapi harus ada kliennya gitu kan. Nah, saya masih belum kasih jawaban. Mungkin malam ini kita bisa membantu saudari kita Sartika ini ya. Soalnya udah mau dikumpulkan juga tugasnya pertengahan Oktober ini. Nah, dia bilang kemarin, Kak, gimana kalau audiensnya itu dari Komsel kita? Aku bilang, aku tanya dulu ya, mudah-mudahan banyak yang join gitu. Nah, nggak apa-apa sih. Ya nanti ya kita usahakan di-share sama yang lain linknya, bukan hanya di Komsel kita lah ya. Untuk itu. Nah, waktunya besok jam 1. Nah, di sini biar langsung aja ya. Siapa? Kalian ada waktunya nggak besok jam 1? Waktunya nggak lama, paling lama itu setengah jam. Iya kan Kak Sartika ya? Ada sih, tapi saya kan kita nggak tahu sih ya. Kita usahakan gitu ya. Kita usahakan. 20 menit, 20 menit. Setelah makan siang ya, Kak? Iya, jam 1. Ya kita pastikan aja setengah jam lah ya. Nggak lama, setengah jam. Misalnya kan masih ada istilahnya kita doa pembukaan gitu kan. Ya gitulah ya. Setengah jam. Mungkin ada tambah-tambahan dari teman-teman juga kan, nggak apa-apa gitu. Kemudian Kak Sunima bisa nggak bergabung dengan kita jam 1? Ada nggak waktunya? Kita kan nggak bisa menjanji, tapi hanya saja besok. Kalau misalnya tidak sibuk pada waktu itu, ya kita gabung. Paling tidak join aja lah biar. Iya, join aja. Pokoknya biar kelihatan di layarnya dokumentasinya. Itu aja sih. Tapi jangan off cam ya. Okay. Jimmy besok nggak ada halangan ya, Jim? Mudah-mudahan nggak ada lah. Jangan bilang mudah-mudahan, bilang biar tenang. Kak Sartika bilang iya. Iya, mungkin. Oke. Kak Zeli. Atau jam berapa? Kalau aku jam segitu sih nggak aku sibuk. Oke, setengah jam aja cukup lah ya. Kak Zeli, halo Kak Zeli. Kak Zeli. Mungkin lagi. Oke, berarti pastinya 1, 2. Di ini aja Kak, misalkan Kakak juga minta tolong di misalkan Komsel, misalkan di PPNP ya, mana tuh nanti ada teman-teman yang lain yang enggak. Oke. Kak Zeli besok ada waktunya nggak jam 1 sampai setengah 2? Setengah jam aja, Jel. Setengah jam, Jel. Dan mulai jam setengah 1. Oh ya, ada. Jam 1 sampai jam 1 mulainya, jam 1. Oh ya, ada. Oke, baiklah. Berarti udah ada bayangan ya, Kak Sartika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, pastinya besok ya saya juga share linknya sama teman-teman saya lah ya. Tidak tutup kemungkinan ya, bukan dalam arti kita harus khususkan orangnya, jangan. Biar istilahnya gitulah ya. Saling berbagi gitu. Gak apa-apa. Nah gitu. Siapa aja yang betul, sama teman-temanmu juga ada sih Kak, itu kan biar ramai aja gitu kan. Aku pernah gitu biar banyak audiensnya gitulah gitu. Kalau di sini udah siap, tinggal yang di luar. Oh, tenang, berarti kita nyampe 30 orang lah besok lah. Amin toh. Puji Tuhan. Oke tapi lah. Aku bisa minta bantu Katri. Iya. Bisa nggak Katri rekam besok apanya? Tenang, kita usahakan mudah-mudahan besok Zoom ini bisa ada waktunya. Nanti tenang saja, tenang. Nanti kalau Zoom masalah saya, tenang. Oke, siap. Aman Thank itu. you. Kalau Zoom aman itu. Berarti Kak, berarti besok ya mungkin ya di ini linknya jam 10 lah, biar ini kita bisa bagi-bagi. Betul sekali, siap. Oke, sorry. Nanti Sartika
bisa kirim fotomu satu, terus biar aku buat flyer-nya kan, terus di presentasimu tentang apa gitu. Oh, saya kirim judulnya Kak. Oke, siap-siap. Oke, nanti di Japri aja lah ya. Oke, berarti fix ya besok. Tenang Kak Sartika, tenang, tugasmu bakalan selesai kok. Thank you ya kerjasamanya. Saya juga pernah begitu loh, pernah. Susah kali cari audiensnya. Dia bilang ini. Tapi kalau offline nggak susah kayaknya. Kita bisa datangi sekolah, anak-anak perjalanan. Bisa. Sekolah minggu juga. Oke. Tapi karena berarti online susah. Besok kita jam 1 sampai setengah 2 lah ya. Kalau aku besok sih nggak sibuk sampai sore. Kalau kita bermalam-malaman pun jangan lah ya. Bahaya itu. Cukup setengah jam aja. Mana tahu teman-teman kan hari weekend kan persiapan ya hari biasanya kan kalau teman-temanku itu weekend hari Jumat, Sabtu. Dan Sabtunya itu ngajar. Jadi ya mudah-mudahan lah teman-temanku bisa cuy. Itu aja sih. Dari saya terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Untuk petugasnya minggu depan nanti di Japri sama Kadian ya. Tapi siap-siap ya Kak Suniman, nanti aku kirim nomornya sama Kadian. Jadi kalau bukan firman Tuhan jadi WL. Jadi begitu kayangan. Kalau Kak Suniman lah iya dia siap siaga itu. Tenang itu. Aku paling suka kalau dia yang khotbah. Boleh sih Kak, misalnya yang sharing di depan. Nanti aku kirim nomornya Kak ya. Ketua. Oke. Enggak, maksudnya Kakak aja. Enggak mungkin aja dia di Komsel lah. Jangan, soalnya dia udah gabung di Komsel lain. Aku gabung sama orang Bang Damai sebenarnya. Sama Bang Damai dia. Enggak apa-apa, biar 2 pintu surga sama aja. biar dapat porsi ya dia ya. Kalau nggak ada yang satu ya ada yang satu. Aku juga. Di mana ada lowongan di situ aku masuk. kayak Zeli tuh, maksudnya dia sama siapa itu ya? Oh iya sama ya. Bang Damai. Bang Damai juga kan? Kami mentor. Nggak apa-apa. Oh iya ya, nggak apa-apa lah ya kita. Nanti aku gabungkan lah. Tapi Kadian yang tentukan ya bagian Kasunima itu apa gitu. Iya. WL atau firman Tuhan. Harus komunikasi. Saya nggak tahu sih Kak. Soalnya kan yang sharing malam ini Kak Arifin. Terus dia bilang dia minggu depan gitu. Iya maksudnya kan salah satu Kasunima jadi WL gitu. Iya. Nanti kalau Kak Arifin berhalangan berarti Kasunimannya ini yang Firman. Nah, Firman. Tapi kita ini dulu saya Japri dulu Kak. Oke. Arifin. Bang Jimin juga nggak sesekali tuh nggak ketutup kemungkinan loh jadi WL dia. Boleh sih boleh. Gitu. Nanti diatur sama yang betul. Oke itu aja sih dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada jam 9 lewat. Betul. Jam 9:05. Siap. Saya kembalikan kepada host Sartika. Oke, demikian pengumuman. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam ini. Dan kita masuk dalam doa penutup. Kami minta kesediaan Kakak Seniman Gula. Seniman Laia Seniman Gula. Kak Seniman Gula. Kami persilakan. Sorry. Apa-apa. Siapa? Seniman Gula atau Seniman Laia? Gula, Kak Seniman Gula. Ya nggak apa-apa apa aja. Soalnya Kak Senimannya lagi ada kesibukan. Nggak apa-apa. Aku lagi ada gairah untuk memuji Tuhan malam ini. Haleluya. Oke. Mari kita berdoa ya.
Terima kasih Bapa, dan kami selalu mengucap syukur kepadamu dan tak henti-hentinya dan tak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah selesai Tuhan, Engkau telah menolong kami Bapa dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau menurut kekuatan kami masing-masing Bapa, mungkin kami tidak bisa menyelesaikan ini, Bapak. Mungkin ada berbagai halangan yang kami hadapi, tetapi karena Engkau yang selalu bercampur tangan, Bapak, maka kami bisa menyelesaikannya dengan sukacita, Bapak. Dan pada saat ini, Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan kami mohon kepadamu, Kau yang selalu menolong kami, Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami Tuhan yang melanjutkan aktivitas Tuhan, baik mengerjakan tugas dan lain sebagainya Bapak. Engkau juga menolong Bapak, Engkau juga menyertai. Mungkin ada sebagian kami yang istirahat, Engkau memberikan tidurnya nyenyak Tuhan, sehingga besok pagi kami bisa bangun kembali untuk memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami percaya bahwa anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kami pada malam hari ini, sehingga kasih-Mu Tuhan kami selalu merasakan tiap hari, dan anugerah-Mu kami selalu merasakannya setiap hari Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Nah, ibadah kami sudah selesai dan kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat malam. Selamat malam Oke, thank semuanya. you ya Patri, Kak Dian, thank you semuanya, God bless. Tuhan Iya. memberkati. Astri, ada yang tadi yang minta nomor kakak. Siapa itu Gaho? Dia udah chat. Maksud Di Iya, luar live ya Kak. Ya. iya. Oke. Oke, shalom. Shalom.